Silahkan mau dimulai dengan melihat YouTube dulu atau Pak Hendrata memberi pengantar. Saya persilahkan Pak Hendrata. Iya, terima kasih Bu Jenab. Jadi buat adik-adik sekalian, ini pelatihannya itu sistemnya nanti ada gambaran dulu sedikit selama 10 menitan, yaitu kalian melihat YouTube, ya sudah saya buatkan videonya, kalian melihat YouTube-nya, ya. Apakah ada yang kesulitan untuk melihat videonya? Kalau kesulitan terpaksa nanti kita setelkan di sini. Nanti setelah itu langsung kita action ya pelatihan dengan SIDAS. Jadi SIDASnya memang sudah saya persiapkan, tapi kalian lihat dulu YouTube-nya biar tahu hari ini tuh saya mau membicarakan apa ya. Kita itu mau pelatihan yang bagaimana ya. Nah itu. Jadi itu gunanya. Jadi kalau nggak langsung pelatihan begitu nanti kaget kalian ya itu. Jadi saya mau buat ini betul-betul semacam pelatihan yang serius ya, bukan hanya sekedar kayak perkuliahan begitu ya, enggak ya. Tuh. Oke. Ada yang kesulitan? Kalau enggak silakan kalian buka laptopnya, silakan lihat YouTube-nya, saya tunggu 10 menit. YouTube-nya memang 10 menit, Pak Hen. Ya, YouTube-nya mungkin agak lebih ya, waktu ngerekamnya mungkin lebih 10 menitan ya. Nggak apa-apa. Silakan sekarang dilihat. Jadi nanti setelah itu kita langsung masuk ke pelatihannya. Sudah Sambil melihat diberikan YouTube, bisa mungkin di link chat menyediakan ya. SIDAS ya, menyiapkan SIDAS-nya. Jadi biar tidak nyari-nyari lagi, sudah dalam kondisi terinstall ya. Bu Zeta sudah memberikan linknya di chat ya, silakan dilihat terlebih dulu untuk linknya itu di chat. Bu Jenab juga sudah melihat YouTube-nya.
Sudah saya lihat tapi belum selesai, Pak Hen. Oh iya. Videonya 20 menit, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dikembangkan.
Ada yang sudah selesai? Sudah Oke, 20 ya, menit, Pak. belum. Sudah 20 menit. Iya, Iya, ketone kok silakan. sepaneng. Apa videonya berat ya? Mungkin ini ya,
ada yang baru lihat gitu. Jadi, Wah, ya. Kalau gitu sambil jalan aja kalau gitu. iya. Iya. Bagaimana Bu Novi juga sih baru melihat mungkin Bu Novi. Pak, kok ada suaranya dubbing ya? Ada yang nyalain tapi nggak dimatiin ininya. Ya, mungkin ya. Atau sambil jalan ya, kita mulai ya. Silakan, Nyalain. mungkin enggak. Nyalain apa? Enggak. Sudah saya mute Bu, mahasiswa yang mikrofonnya barusan nyala. Iya. Iya. Oke. Buat adik-adik sekalian, ya. Jadi sambil yang belum menyelesaikan melihat video, enggak apa-apa. Silakan perhatikan ke laptopnya, ke layarnya. Kita akan mulai dengan pelatihannya ya, biar enggak terlalu kemalaman ya. Ya enggak apa-apa kalau nanti jam 9 lewat 5 menit, begitu 10 menit lah. Enggak apa-apa. Ya, kita mulai dengan kita membuka SIDAS ya. Jadi di sini tidak diajarkan cara mendownload citra satelit, cara mendownload SIDAS ya, tidak. Jadi pelatihan ini adalah bagaimana cara mempergunakan SIDAS untuk mengoperasikan citra satelit sehingga menghasilkan suatu peta tematis ya. Itu jadi tujuan hari ini. Jadi ini tidak mengajarkan caranya mendownload ya. Itu nanti bisa ditanyakan di dosennya masing-masing di perkuliahan itu ya. Oke, jadi ini SIDAS logonya, jadi SIDAS kalau terbuka seperti ini ya. Oke, silakan dilihat. Jadi ini adalah interface-nya dari SIDAS ya, tampilan antarmukanya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena mohon maaf Pak Endrata. Ya. Bapak di share screen dulu, ini belum terlihat oleh teman-teman. Astaga, iya. Sampai lupa saya. Iya. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini tampilannya apakah sudah terlihat ya? Tampilan SIDAS ya, interface-nya SIDAS. Iya. Jadi untuk SIDAS kita file, kita open ya. Jadi file di open, kita buka. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan memperlihatkan antara Aquamodis dan Terramodis. Nah, ini sudah saya persiapkan, ini yang Aquamodis, ini yang Terramodis. Jadi kita buka dua-duanya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah A20201112061500 ini. Ini adalah nama filenya. Ini seringkali dilupakan oleh mahasiswa pada saat menyusun bab 3. Jadi di bab 3 itu bahan dan alat yang dipakai. Itu untuk data sekunder, itu harus dicantumkan ini ya. Jadi file yang digunakan itu apakah T2020 atau A2020, sehingga kita bisa tahu bahwa yang dipakai itu Aquamodis atau Terramodis ya. Itu. Ada lagi nanti yang lainnya misalkan V. V itu untuk VIRS ya. Kalau Landsat itu L08, LC08 ya, Landsat 8 ya. Itu. Jadi itu ya, jadi harus ditampilkan. Kadang ada tugas akhirnya sampai sudah menyusun skripsinya enggak ditampilkan sama sekali ya. Itu. Jadi nah, ini saya perlihatkan bentuknya hampir sama. Jadi karena platformnya ini masih satu marga, satu keluarga ya. Jadi antara Aquamodis dan Terramodis. Jadi sama. Jadi kalau dibuka untuk yang tipe Ocean Caller ya, ini itu sama susunannya. Berbeda nanti kalau hari kedua besok kita akan untuk land daratan itu berbeda dia, tidak seperti ini tampilannya ya. Itu. Jadi, nah ini kita buka yang Aquamodis yang urutan pertama, yang kedua ini Terramodis ya. Jadi panjang gelombang yang dimiliki
itu tidak 36 ya. Aquamodis itu memiliki jumlah kanal 36, tetapi untuk yang ocean color ini hanya dibatasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Ada 10 panjang gelombang yang bisa kita permak, yang bisa kita modifikasi ya, itu. Jadi dia punya 10 panjang gelombang. Demikian juga untuk Theramodis. Ya, Theramodis itu dia juga punya 10 sama dengan Aqua karena tadi kan sudah saya sebutkan satu keluarga ya. Itu. Nah, kita klik misalkan untuk panjang gelombang 412 nanometer ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ya tampilannya. Jadi ini kita bisa tahu di dalam pendahuluan tadi videonya ya, bahwa Thera maupun Aquamodis kalau motret dari angkasa luar, itu cakupannya luas sekali. Ya, makanya dia merupakan resolusi rendah. Ya, citra satelit resolusi rendah. Karena sekali motret dia mencakup Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, sebagian ya, itu. Jadi besar sekali, beda dengan Landsat ya. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan penelitian, katakanlah kita mau keasaman ya, keasaman dari suatu perairan begitu ya, karena kalau keasaman itu hubungan nanti dengan bangunan pantai, dia bisa menyebabkan erosi dan sebagainya, bisa juga menyebabkan korosi dan bangunannya ya, bisa juga menyebabkan infiltrasi di bawah tanah sehingga tanaman susah untuk tumbuh begitu ya. Nah, itu. Jadi ini kita akan mencoba memetakan keasaman ya. Nah, ini tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah memotong karena ini kebesaran citranya ya. Jadi sesuai dengan area penelitian kita. Jadi kalau menyusun flowchart nanti tahap pertama dari citra satelitnya itu adalah cropping ya. Itu istilahnya. Jadi harus dipotong dulu ya, tahapannya dipotong. Jadi misalkan ini kita potong Madura ya. Nah, kita klik raster yang di atas, menu yang di atas raster, kemudian kita crop ya. Di raster di crop. Nah, ini tidak usah diperhatikan pixel koordinat, yang perlu diklik geokoordinatnya. Nah, ini yang harus dicatat ya. Jadi pada saat memberikan keterangan di bab 3 itu dapat mungkin itu diberikan keterangan bahwa lokasi penelitian kami ini adalah pada lintang min 6,598 sampai min 7,453. Kemudian bujurnya 112, sekian sampai 115, sekian. Itu yang dijelaskan di bab 3 ya, itu. Nggak usah ini di screenshot, nggak usah ya. Cukup ini dicatat, kemudian kalian bermain kata-kata, menyusun kalimat, belajar menyusun kalimat ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, oke. Nah, ini akan muncul di sini nomor 3. Ini nomor 3 itu berarti hasil cropping dari nomor 1 tadi ya. Kita buka raster di sini. Nah, kemudian panjang gelombangnya kita buka. Kita kembalikan 412. Nah, ini sudah tercropping ya. Nah, ini kalau kita gerakkan mouse-nya berarti dia sudah tercropping. Oke. Kita lihat ini koordinatnya dengan cara klik tanda pagar di sini ya. Nah, koordinatnya ini masih miring ya. Kalau koordinatnya masih miring berarti dia belum terkoreksi geometriknya ya. Berarti kita harus melakukan koreksi dulu ya supaya ini bisa dibuat untuk tahapan selanjutnya ya. Nah, untuk koreksi geometriknya supaya tegak lurus koordinatnya, kita lakukan raster ya. Kemudian reproject ya. Jadi proyeksinya kita susun ulang. Jadi reproject. Nah, berarti tadi habis dari cropping, tahapan kedua flowchart-nya itu reproject ya. Itu caranya kalau membuat flowchart-nya. Flowchart untuk penelitian atau tugas akhir. Nah,
Di sini I/O parameter yang perlu diperhatikan cuma direktori. Kalian mau menyimpan di mana hasil dari reproyeksinya ini? Di direktori yang mana ya? Itu mau disimpan. Misalkan di sini sudah saya persiapkan data untuk pelatihan di sini. Nah, ini ya, pelatihan CIDAS ini hari pertama ya, ini kita klik. Nah, select ya. Select. Nah, sudah. Kalau sudah kita beranjak ke ini map projection dan setting. Ya, ini kita tinggalkan. Kita map projection dan setting. Nah, proyeksinya yang berlaku sekarang ini geografis, kita rubah. Kita rubah ke dalam UTM. Nah, ini ya otomatis ya. UTM WGS 84 otomatis ya, itu. Nah, kalau sudah diklik, yang lainnya tidak usah diperdulikan ya, itu nanti biar SIDAS yang mengatur sendiri. Setelah itu kita run ya, setelah diatur UTM WGS 84 kita run. Nah, dia writing. Nah, target product has been successfully written tuh. Nah, ini namanya, nama filenya sudah dirubah, nama filenya menjadi subset reprojected.dim ya. Ini. Oke. Nah, kita close. Kita lihat di sebelah kiri muncul lagi nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah direktori atau subdirektori dari hasil reproyeksinya nomor 3 tadi ya. Nomor 3 tadi adalah hasil croppingannya nomor 1 ya. Begitu susunannya. Jadi kita klik raster, kita klik lagi RRS, kita klik 412 karena tadi kita bermain di 412. Nah, ini kalian lihat miring ya hasilnya. Enggak apa-apa kalau kita klik tanda pagar untuk koordinatnya. Nah, ini dia koordinatnya ya. Jadi koordinatnya itu sudah tegak lurus. Berarti ini sudah terkoreksi geometriknya. Berarti citra ini adalah citra yang sudah terkoreksi namanya ya, terkoreksi geometris. Maupun proyeksinya pun sudah proyeksi UTM ya. Itu. Oke. Nah, mungkin ada yang tidak puas loh, Pak. Ini jelek hasilnya, ada putih-putihnya di atas, putih-putih di bawah. Ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau mau diperbagus ya diperlebar lagi. Jadi gambarnya diperbesar begitu ya. Nah, diperbesar. Kemudian kita cropping lagi. Nah, kita cropping, crop. Nah, kita catat ini geokoordinatnya. Ya, kita catat antara min 6, sekian sampai min 7, antara 113 sekian sampai 114 sekian. Itu kalian catat, itu berarti croppingan tahap 2 ya. Ini untuk memperbagus saja. Jadi croppingan tahap 2 ini hanya untuk mempercantik tampilan citra satelitnya ya. Itu hanya gunanya hanya untuk itu ya. Tapi kalau yang enggak mau pun enggak apa-apa, sudah betul. Nah, ini di cropping muncul ini subdirektori nomor 5 ya. Nomor 5 ini berarti hasil croppingannya nomor 4 ini tadi. Ya. Oke, kita lihat rasternya diklik. Kemudian RRS-nya 412 ya. Nah, ini dia. Nah, ini berarti sudah bagus ya. Nah, ini sudah koordinatnya sudah tegak lurus. Terus citranya kelihatan tidak miring ya. Ya, ini karena hasil croppingan ya. Dibandingkan dengan yang ini. Nah, kalau ini koordinatnya tegak lurus tapi citranya kelihatan miring. Ya, karena itu sudah terkoreksi geometris ya, yang betul. Itu ya. Nah, oke. Nggak apa-apa, jadi kita mainkan yang sudah tercropping 2 kali ini ya, yang lebih baik ya. Walaupun sama-sama betulnya. Oke, kalau sudah ini berarti kita sudah siap untuk mengambil nilai reflektannya berdasarkan koordinat yang sudah kita tentukan atau koordinat lapangan pada saat kalian mengambil data. Ya, jadi pada saat mengambil data itu kan harus membawa HP atau membawa GPS kalau memang bondo ya. Kalau enggak ya HP sudah ada yang GPS-nya dicatat GPS-nya pada saat mengambil data ya. Itu.
Jadi caranya kalau misalkan kalian mengambil data GPS di lapangan, dibawa ke sini di dalam gambar ini, itu kalian tinggal ngeklik ini, Manage Placement of Pin, ya, menu yang di atas ini, itu diklik. Nah, ini kan masih kosong, ya. Berarti kalian harus buat ini, diklik yang di atas ini, ya, ini. Create and add new pin, diklik. Nah, ini dimasukkan data awalnya. Ini, jadi misalkan sudah, oh tapi Excel-nya tidak kelihatan ya. Excel-nya tidak kelihatan ya. Iya. Excel-nya belum kelihatan. Bentar. Terlalu kecil mungkin Pak Hen. Hanya untuk Zoom-nya ini di stop share dulu Pak, nanti buka lagi yang untuk Excel gitu. Oh iya, ya. Oke, jadi ini tadi kita 114 misalkan ya, ini min 6,7068 sekian. Jadi yang dimasukkan di sini adalah koordinat desimal ya, koordinat desimal. Bukan koordinat geografis ya. Jadi koordinat desimal itu adalah koordinat yang menampilkan hanya 6, sekian. Jadi bukan 6 derajat, 17 menit, 20 detik, bukan. Itu adalah koordinat geografis ya. Tapi di sini adalah koordinat desimal. Jadi 6, sekian. Jadi 6,7068076. Terus yang longitudenya atau bujurnya 113, sekian ini ya. Tuh. Ini adalah koordinat desimal ya. Ini. Jadi ini dimasukkan semuanya. Jadi kalau kalian di lapangan HP-nya itu menampilkan koordinat geografis, harus dikonversi dulu ke koordinat desimal. Setelah itu dimasukkan di sini. Ini pin yang pertama. Setelah itu di OK ya, di OK. Nah ini dia masuk di sini dia. Ya. Nah kemudian pin yang berikutnya nomor 2 sampai 20 data kan biasanya kalau tugas akhir kan 20 data. Berarti 20 kali memasukkan gitu ya. Nah, diklik lagi di sini. Nah, muncul pin nomor 2 di sini. Nah, ini dimasukkan latitudenya, longitudenya berapa ya. Misal terus kalau sudah di OK lagi. Nah, ini muncul dia. Tuh, seperti itu ya. Oke. Kalau sudah ini kita tinggalkan. Kita hapus ya pakai tanda keranjang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah misalkan ya ini misalkan saja sebagai contoh untuk menampilkan pin langsung di gambarnya ini kita klik yang jarumnya 1. Kalau tadi yang jarumnya 2 itu untuk manajernya untuk placement of pin-nya, ini yang jarumnya 1 ya. Nah, kita tentukan. Jadi misalkan kita berkeliling di Sumeneb ya, ini kan wilayahnya Sumeneb ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita tinggal klik saja ya 4 ini. Ini misalkan area penelitian kita ya. Nah, ini terus nomor 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ya. Ya. Jadi ini sudah 20 ya. Nah, ini sudah 20. Kemudian kalau sudah, ini kita lihat. Nah, ini sudah 20. Panjang gelombang tadi di introduction, ya di videonya sudah saya kemukakan. Untuk melakukan suatu penelitian dengan citra satelit, yang digunakan adalah RGB ya. Itu saya wanti-wanti. RGB, red, green, dan blue ya. Nah, red itu rentangnya nanometer berapa sampai berapa, green berapa sampai berapa, blue berapa sampai berapa, itu ada di teorinya di gelombang elektromagnetik. Mestinya di fisika dasar nanti harusnya diajarkan ya. Saya pesen nanti ke Bu Zainab, itu diajarkan juga sedikit banyak gelombang elektromagnetik ya. Tuh. Untuk nantinya ya saja. Oke, kalau sudah ini diklik. Nah, ini ya.
ini tampil semua tadi band-bandnya ya, atau kanal-kanal dari Aquamodis tadi. Ya. Nah, kalau untuk RRS 400 ini itu mewakili warna biru ya, mewakili warna biru. Sedangkan yang 500 itu mewakili warna hijau. Sedangkan yang 600 itu mewakili warna merah ya. Itu. Jadi ya dihafalkan aja ya, karena mungkin siapa tahu di fisika dasarnya lali gitu atau lupa untuk ini ya, gelombang elektromagnetik. Nah, itu. Nah, kita ambil salah satu karena ini ada 4 pilihan, kita ambil salah satu saja ya. Itu terserah kalian nanti ya. Gitu. Jadi misalkan 412. Terus untuk yang warna hijaunya 531, yang warna merahnya 667 ya. Nah, sudah kita di oke. Nah, muncul dia sudah. Ini ya. Ini. Nah, kalau sudah selesailah sudah tugasnya SIDAS ini ya. Untuk sementara tapi ya. Tugasnya SIDAS sudah selesai untuk sementara. Ini di copy, di blok dulu, Ctrl A ya sampai biru semua begitu. Kita klik kanan mouse-nya, copy selected data. Nah, kalau sudah, kita buka Excel. SIDAS-nya untuk sementara berhenti dulu ya. Sudah selesai dia tugasnya, kita buka Excel. Begitu ya. Nah, ini ya. Kita tampilkan di sini. Klik Ctrl paste ya. Jadi Ctrl V. Oh, Excel-nya kelihatan ya, Excel-nya? Belum. Oh, belum ya. Belum, Mbak. Ya, saya ragu-ragunya soalnya tadi belum ini. Cara berganti ini bagaimana ya? Cara berganti dari satu Layar. Bisa di stop share dulu, Pak. Lalu nanti Excel-nya diaktifkan dulu, dibuka Excel-nya, nanti baru share screen lagi. Ya, oke ya, itu. Gitu. Jadi stop share dulu, ya oke. Share screen, sekarang saya buka Excel ya. Excel. Nah, ini. Apakah sekarang Excel-nya sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Oh iya. Oke, jadi di sini ini hasil dari kita copy tadi ya, Ctrl paste tadi ya dari SIDAS. Jadi tugasnya SIDAS untuk sementara sudah selesai. Kita sekarang bermain di Excel ya. Jadi dari Excel ini setelah kita paste di sini, kemudian ini kita kopikan juga nilai-nilai produk lapangan kita ya. Jadi kalau kita sudah ke lapangan naik perahu ngukur pH-nya ya, ini dengan alat pH meter digital begitu ya. Nah, itu. Nah, kita masukkan di sini nomor 1 sampai nomor 20 titiknya pada koordinat yang bersesuaian. Nah, kemudian untuk mengatur ini datanya ya, ini kebetulan untuk Aquamodis ada di bawah ya, ini Teramodis. Jadi pH-nya saya kopikan di sini. Ctrl C, pH, kemudian saya taruh di sini. Ya, karena ini Aquamodis. Tadi kan kita bermain Aquamodis, bukan Teramodis ya. Itu. Nah, kalau sudah, ini kita bawa, ini kita copy, ini kita tinggalkan dulu sementara ya, kita copy yang di sini. Di sheet 2. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Format. Nah, ini dia. Jadi hasil dari SIDAS ke Excel
itu tidak berlangsung sempurna ya. Jadi di sini ini ada titik, sebetulnya harusnya koma ya. Jadi itu saya sebutkan tidak sempurna ya. Karena kalau titik begini tidak bisa dipakai untuk menghitung dengan diagram scatter ya, tidak bisa. Jadi di sini kita harus blok ya. Jadi tahapannya memang agak banyak ya. Kemudian find dan select, kita klik find select ini, replace, kita klik replace. Nah, ini kita ketikkan titik yang di bawahnya dengan koma. Ya. Nah, ini titik bawahnya replace with koma ya. Replace all ya, replace all. Nah. Oke. Close. Nah, ya. Berarti sudah, tinggal satu ini kebetulan masih dalam bentuk ini ya, 0, kita blok lagi, kita format biar supaya sama angka di belakang komanya, begitu. Format cell. Nah, ini number ya, kita klik number. Terus 5 angka di belakang koma. Nah, decimal place-nya 5 ya. Oke. Nah, sudah rapi ya. Ini sudah rapi dia. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, silakan kita lakukan analisisnya dengan diagram scatter ya. Jadi kita mulai dari RRS 412 ini. Oh ya, jadi dari 20 data itu yang kita pergunakan cukup 15, yang 5 untuk validasi ya. Tuh, jadi yang 5 data ini untuk validasi. Nah, supaya tidak keliru, saya kasih warna. Nah, ini kita blok, kemudian pH-nya kita blok, kemudian insert, scatter. Nah, ini ya. Ini diagram scatternya seperti ini. Kita copy sebanyak 3 kali. Ctrl C ya, ke bawah. Oops. Nah, ini dia. Nah, maksudnya apa? Karena kita akan memodelkan sebanyak 4 model ya, kan ada linear, kemudian eksponensial, logaritmik, dan power ya, itu sebanyak 4. Walaupun nanti sebetulnya model itu ada banyak ya, nanti kita ketemu di hari ketiga ya. Itu. Jadi untuk sementara dipuas-puaskan dengan 4 model ini dulu, yang sering dipakai ya. Jadi yang tidak terlalu bulat juga ya, karena nanti di hari ketiga itu sudah bulat. Oke. Ini diklik add trend line ya. Jadi display kita centang, display R square-nya kita centang ya. Nah, ini akan terlihat. Nah, jadi R-nya 0,3799. Terus berikutnya klik kanan lagi, add trend line, eksponensial, kemudian display equation, display R square. Nah, ini ya. Kemudian yang gambar ketiga lagi, klik kanan lagi, mouse-nya add trend line, kita ambil yang logaritmik sekarang, display equation R square-nya. Nah, ini ya. Yang terakhir, add trend line, power, display equation ya. Ini. Nah, ini sudah. Nah, dari sini ini diambil nilai R yang paling optimum ya. Itu. Jadi 0,3799. Di sini 0,3723. Ini 33. Ini 33. Berarti di sini yang paling baik itu adalah linear di sini dengan eksponen karena 37.
0,37 ini 37 ya. Kalau ini 33, ini 33. Jadi walaupun sama 0,3-nya ya, tapi setelah angka yang kedua itu kan ini 3, yang ini 7, ini 7. Jadi 0,37 ya. Oke, kita sekarang melihat yang kanal berikutnya, yaitu kanal pada panjang gelombang 531 ya. Kita blok, kemudian pH-nya kita blok. Ini kita insert scatter. Nah, ini dia. Di gambar saya kok hilang ya? Kemana dia larinya? Insert. Nah, ini ya pH-nya. Oke, jadi di sini saya letakkan di sampingnya saja ya. Kita copy 4 kali lagi. Nah, ini ya. Jadi ini kita klik kanan, add trend line, linear, display equation, dan R-square-nya. Gitu ya. Terus ini juga gambar kedua, add trend line, eksponensial, display equation, dan R-square-nya. Yang ketiga, Pak Hen, modelnya kok tidak terdisplay, biasanya kan terdisplay eksponensial gitu. iya ini display, dicentang, display. Nah ini ya. Ya, kelihatan ya ini. R-nya 0,1406. Biasanya di atas kan terdisplay model logaritmik atau linear atau Oh iya, karena ini judulnya tidak diaktifkan. Sebetulnya kalau untuk membuat laporan kan ini judulnya harus diaktifkan ini. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau hanya untuk membentuk judul itu kan layout, membangun layout. Jadi nanti bisa dianu sendiri lah, dipelajari sendiri. Jadi tujuan kita hari ini untuk membuat peta tematis dengan CDES ya. Jadi untuk pengolahan algoritma ini cepet-cepetan, yang penting sudah dimengerti caranya untuk membuat 4 model ini. Sebetulnya ini kan harus ada judulnya di sini di kiri, terus di bawahnya di sini harus ada judulnya ya. Itu tidak saya aktifkan itu memang. Jadi makanya tidak keluar ya. Jadi Bu Jenab makanya bingung. Jadi, tidak keluar ya. Jadi terus kemudian ini gambar yang ke 1, 2. Ini ya, jadi yang terakhir power ya, power trend line, power. Nah, ini dia. Ya, kalau adik-adik sekalian mau tanya, enggak apa-apa, langsung aja ya. Itu. Silakan bisa di chat kalau Iya, bertanya. langsung aja. Ya, atau langsung. Nah, saya tidak beranjak ke memperbagus ini ya tampilan ya, karena nanti terlalu lama nanti ya pembahasannya. Jadi poin-poinnya ini sudah masuk untuk panjang gelombang ini. Sekarang yang ini yang 667 ya, yang 667. Ini saya copy dulu aja ke bawah. Karena di sini sudah penuh, nanti saya bingung sendiri nanti. Nah, saya copy di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang 667.
kita blok, pH-nya di blok, kemudian insert scatter ya, klik. Nah, ini dia. Nah, sebetulnya di sini seperti katanya pertanyaannya Bu Jana tadi, ini quick layout ini diklik. Ya, quick layout diklik. Nah, kita pilih yang di sini. Nah, ini kan ada judulnya, access detailnya dikasih. Itu nanti kalau memang untuk laporan yang sesungguhnya ya. Itu kalau dalam tugas akhir memang harus cantik layout ininya, gambarnya harus cantik memang. Tapi kalau untuk sementara ini nggak perlu, yang penting ilmunya bagaimana buat peta tematis ya. Itu karena tujuan malam hari ini seperti itu, bukan untuk melayout tampilan ini ya, gambar ya, bukan ya. Kita pelatihannya itu untuk membuat peta tematis. Oke. Kalau sudah kita copy, kita kontrol 4 kali ya. Ya. Nah, ini panjang gelombang yang 667 ya. Jadi nanti mungkin diberi judul di bawahnya RRS 667 nanometer ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini klik kanan. Trend line. Linear, kita display equation R square. Ya. Tuh, R. Terus trend line. Eksponensial. Nah, ini dia. Line. Logaritmik ya sekarang. Nah, logaritmik. Ini dia. Logaritmik. Nah, ini kan tampil ini, log ini ya. Sesuai yang ditanyakan Bu Jena tadi. Karena diaktifkan sudah. Yang terakhir, trend line, power ya. Nah, sekarang bisa dilihat ya, secara kasat mata saja bahwa panjang gelombang 667 itu hasilnya ini, R-nya 0,00 ya. Kecil sekali ini untuk yang logaritmik 0,0087, ini untuk yang eksponen 0,0003. Apalagi yang ini yang linear ini, waduh, 2 kali 10 pangkat min 6, 0,000002. Ya, itu. Jadi kita tinggalkan. Sekarang kita lihat yang 531 nanometer. Tadi 531 nanometer. Nah, ini dia. Ya. Ini. Ternyata linearnya 0,1406. Ini 1326, 1406, 1197 ya. 1 dia. 0,1. Nah, sekarang kita lihat yang 412 nanometer panjang gelombangnya ini 3799, 3723, 3398 dan 3331. Nah, berarti di sini kita sudah tahu bahwa panjang gelombang yang optimum untuk bisa menggambarkan pemetaan pH atau keasaman di perairan yang kita teliti itu adalah 412 nanometer. Oke ya, itu dipahami 412 nanometer. Itu yang akan kita pakai selanjutnya. Berarti yang 531 dan panjang gelombang 667 silahkan disingkirkan ya. Silahkan disingkirkan, tidak berlaku lagi. Tapi tetap dicantumkan kalau kalian buat laporan tugas akhir tetap dicantumkan. Maksud saya itu disingkirkan dalam perhitungan selanjutnya ya. Itu ini kita pakai sekarang ya. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah setelah menyusun algoritma, tahap selanjutnya adalah validasi ya, validasi. Berarti untuk validasi di sini ini kita ambil miliknya 412 ya, bukan miliknya 531 dan 667, miliknya 412 untuk validasi 5 data terakhir ini kita ambil. Berikut nilai pH-nya. Ya. Nah, kita Ctrl C.
penuh ya. Saya pindah sheet 3 ya, kalau penuh. Oke, Ctrl V. Nah, ini dia ya. Ini RRS 412 nanometer. Yang ini pH ya. Oke. Ya, in situ ya, Pak ya. Iya, pH in situ. Ini. Jadi format kolom. Nah, kalau sudah ini kita tuliskan di sini linear. Linear eksponen. Kemudian logaritmik dan power ya. Oke. Nah, ini kita tuliskan rumusnya. Waduh, rumusnya di sheet 2. Sheet 2. Ini tadi ya. Nah, ini tadi. Yang 412, Pak. Iya. 412. Jadi ini Ctrl C, taruh di atas. Nah, kemudian berikutnya lagi yang eksponen, kita kopikan, kita taruh di atasnya. Kemudian berikutnya yang logaritmik kita taruh di atasnya. Berikutnya yang power kita taruh di atasnya. Nah, ini ya. Mungkin kurang lebar. Nah, ini dia. Jadi ini sekarang kita masukkan sama dengan 119,77 kali X-nya yang ini ya. Nah, ditambah 5,2088. Ya, kita copy, kita pastekan di sini. Yang eksponen sekarang sama dengan 5,3846 dikali EXP kurung 17,456 dikali ini panjang gelombangnya. Ya, kita copy, kita pastekan di sini. Logaritmik sekarang sama dengan 1,3435 kali ln panjang gelombang plus 12,6. Ini ya. Oke, kita pastekan di sini yang power sekarang terakhir 15,825 dikali ini pangkat tuh caping ya 0,1958. Nah, ini kita copy, dipastekan ke bawah. Oke, ini ya. Nah, ini untuk lebih cantik lagi kita persingkat dua angka. Nah, ini ya. Jadi ya enak. Nah, ini adalah validasinya ya. Nah, kemudian kita tes korelasinya. Setelah divalidasi, ternyata hampir sama ya. Jadi, tapi hampir samanya seberapa? Harus ada suatu tools yang bisa membuktikan, dalam hal ini adalah statistik korelasi ya. Jadi ini data analisis, kita klik correlation ya. Correlation ini klik oke. Nah, input range. Nah, input
Trace-nya kita klik berikut data in situ, di mana ini pH. Ya. Nah, enter. Group by kolom sudah benar, label inverse row kita centang, ya label inverse row. Kemudian output trace-nya kita klik. Nah, ini kita letakkan di bawahnya saja. Oke. Ya. Output trace-nya sudah, oke. Kita klik oke. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah hasil validasi untuk dengan uji korelasi mana yang paling mendekati dengan data in situ-nya, ya maksudnya seperti itu ya, mendekati data in situ, data yang sebenarnya. Jadi dari pH mana pH? Ini pH ya, pH kalau di, nah ini berarti. Ya, ini ya. Kita ambil yang di sini. Jadi pH dengan linier min 0,13. Jadi berarti korelasinya itu berbanding terbalik ya, kalau karena negatif ya. Jadi ini min 0,13, min 0,116, min 0,119. Nah, ya. Berarti yang di sini yang kita ambil nanti adalah linier dan eksponennya ya. Ini. Jadi 0,13 ini 130 kalau 3 angka belakang koma, ini 0,133 ya. Nah, tapi kita ambil dua-duanya untuk membentuk peta tematisnya ya. Tuh. Jadi linier dan eksponen. Sedangkan yang logaritmik dan power kita tinggalkan ya. Oke. Jadi sampai di sini selesailah sudah tugasnya Excel untuk membantu kita dalam menghitung untuk keperluan pemetaan tematis ya. Jadi ini linier dan eksponen yang akan kita putuskan untuk kita buat peta tematisnya pada panjang gelombang 412 nanometer ya. Itu perlu diingat. Jadi linier dan eksponennya itu miliknya 412 nanometer. Oke. Nah, kita kembali ke atas di sini. Kita catat nilai ini ya. Kita perbesar. Nah, ini ya. Kita perbesar, kita catat ini berarti ini ya. Berarti yang kita ambil adalah dua ini ya. Nah, ini ya. Jadi supaya saya tidak lupa. Nah, sampai di sini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke SIDAS lagi ya. Kita kembali ke SIDAS. Nah, halo, ketemu lagi nih SIDAS. Nah, ini kita klik saja. Pak, apa bisa langsung dibacakan pertanyaan, Pak? Ini ada yang bertanya. Oh iya. Iya. Nah, saking semangatnya Jadi, saya sampai enggak lihat chatnya ya. Iya, jadi Ya, dari dibacakan, Bu. Anfir dan Taufan. Pak Hendrata, saya ingin bertanya, Bapak, jika hasil dari PIN-nya tidak angka, namun NaN, bagaimana ya, Pak? Itu pertanyaan dari Anfirdan. Iya, kalau NaN itu berarti ada awannya. Jadi aquamodis atau teramodis, kalau NaN itu awan. Ya, awan atau bukan perairan, daratan. Berarti tidak terdeteksi. Berarti tidak ada nilai reflektannya, ya. Berarti tidak bisa dipakai. Nah, sudah wis. Harus ya. Bagaimana, Pak? Misalnya diulang peletakan pinnya yang tepat gitu atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau mau jujur harus ke lapangan lagi, ngambil data lagi. Kenapa? Karena citra satelit yang kita gunakan itu mungkin jelek. Kita tidak memperkirakan sampai ke situ ya. Jadi itulah kerugiannya kalau memakai aquamodis dan teramodis, karena itu musuhnya itu banyak awannya ya, banyak awannya.
Walaupun Landsat juga demikian, tapi Landsat prosentase awannya itu masih bisa sedikit lebih berkurang dibandingkan dengan Aquamodis. Nah itu sering. Saya juga sering mendapatkan seperti itu, ya. Jadi kalaupun mungkin tidak ada waktu untuk kembali ke lapangan, ya berarti harus pinnya harus digeser ke sebelahnya atau ke depannya sedikit. Jadi seperti ini, pin yang ini digeser ke sini atau digeser ke kanan atau ke kiri, ya. Seperti itu, nanti dicari. Tapi gesernya cukup sekali. Nggak bisa dia menggesernya ke sini begitu ya, nggak boleh. Berarti itu. Berarti sudah ngawur itu, berarti sudah. Ya, itu aja yang bisa saya berikan. Iya, pertanyaan yang kedua. Ya. Hendrata Rati Saraswati ingin bertanya, untuk nilai pH didapatkan dari mana? pH didapatkan di lapangan dengan cara naik perahu, menyewa perahu. Nah, perahunya disuruh berhenti pada titik koordinat yang diinginkan. Nah, pH meternya dicelupkan ke air lautnya. Setelah itu, setelah beberapa saat ditarik, dibaca nilai pH-nya. Ya, begitu aja. Itu kalau pH meter digital loh ya. Itu. Saya kira itu 2 saja pertanyaannya. Oh iya. Monggo Ya, dilanjut. nanti saya tunggu pertanyaan lainnya. Saya kembali ke SIDAS dulu ini. Tadi Excel sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang kita kembali ke SIDAS ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini dihapus dulu ya. Jadi ini ini. Oke ya. Nah, dari gambar ini, sebelum kalian melakukan pemetaan tematis, itu harus ditampilkan histogramnya ya. Nah, histogramnya itu ini loh, tombol ini. Jadi 412, klik. Nah, yang ini belum tampil, diklik yang ini tanda. Pak Hen, belum terlihat. Oh iya. Wah, langsung. Iya. Iya, tadi Excel ya, baru Excel. Sekarang saya matikan dulu. Stop share ya. Nah, oke, share screen. Ya, ini ya. Ya, sorry. Oke, share. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi histogram for RRS 412. Nah, ini. Jadi ini belum terlihat, ya harus diklik dulu yang ini ya, yang tanda melingkar panahnya ini. Nah, ini dia. Ini adalah histogram untuk panjang gelombang 412 dari daerah yang sudah kita cropping ya. Dari daerah yang sudah kita cropping ini. Jadi dari sini tujuan kita untuk menentukan seberapa besar nilai reflektannya ini berkumpul pada nilai-nilai tertentu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa reflektan yang tertinggi, yang terbanyak, itu berada pada range 0,005 sampai 0,0075 ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini diambil di screenshot, kemudian ditampilkan di Word atau tugas akhirnya begitu ya. Oke. Tapi bukan hanya 412, yang 531 juga demikian. Ini kita klik 531, kita klik histogram, ya. Ini 531, kita klik. Nah, ini tampil dia. Ini kita catat juga, berarti dia range-nya antara 0 sampai 0,005, ya. Yang terakhir 667. Ini ya, 667 kita klik. 667 ya. Nah, ini. Berarti ini kecil sekali untuk 667 ya, sekitar 0. Jadi 0,000 berapa ini terpusatnya di situ dia. Ini. Jadi ini sebagai laporan aja bahwa histogramnya untuk menunjukkan tingkat frekuensi dari reflektannya itu berkumpulnya di mana ya. Ini. Nah, kalau sudah setelah menampilkan histogramnya baru kita masuk ke MathBand ya. Untuk menampilkan peta tematis kita membutuhkan MathBand ya, itu perlu dicatat. Raster
Ya, raster matte band. Matte band. Nah, di sini keluar. Kita klik edit expression. Ya, edit expression. Nah, ini tadi rumusnya. Nah, sebentar, saya lihat Excel saya dulu ya. Nah, ini 119,77x 119,77 dikali uts, koma enggak boleh, titik 77 dikali 412. Nah, ini ya. Terus sebentar saya lihat Excel lagi. 5,2088 plus 5,2088. Ya, ini tadi rumus kita ya yang linear, yang tertinggi, yang optimum nilai korelasinya. Sisi kok incomplete expression. Oh, ini clear, enggak boleh koma, titik. Nah, ini ya. Nah, oke, no error ya. Jadi kita klik oke, ini yang linear. Ini kita beri judul petang tematik keasaman RRS 412 nanometer ya. Model linear. Ya. Nah, linear kan tadi ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita lihat di sebelah kiri ini ya, sudah muncul peta tematiknya ini ya. Gambarnya masih hitam putih ya. Ini kita koordinatnya kita tampilkan. Kalau sudah, mungkin tampilannya kurang bagus. Nah, kita kasih warna ya. Nah, untuk warna ini diklik di sini. Ya, diklik di set the color palette ini ya. Nah, ini kan default grayscale, dia masih grayscale, kita klik. Nah, untuk keasaman itu hampir sama dengan si surface salinitas ya. Nah, ini SSS ini ya. Nah, ini dia. Oke, jadi inilah tampilan peta kita, peta tematis. Nah, untuk legendanya yang perlu ditampilkan di bawahnya, kita klik yang di sini. View and export the color bar ini. Ya, ini diklik. Nah, ini kita jadikan teksnya hitam, bukan kuning ya, hitam. Nah, oke. Terus yang backdrop-nya kita jadikan putih. Nih, kita jadikan putih. Ya, oke. Nah, kalau sudah preview, nah inilah dia. Jadi ini legendanya. Jadi judul yang di bawahnya nanti untuk peta tematisnya, peta tematik keasaman pada panjang gelombang 412 nanometer ya, model linear. Nah, supaya tidak terpenggal begini nih kita kecilkan hurufnya. Caranya, nah perhatikan di sini color bar length-nya ini diperbesar aja 1400, jangan 1200 ya, 1400. Terus yang label size-nya ini dikecilkan 35. Ya. Bukan 45 tapi 35 dikecilkan ya. Kita preview lagi. Nah, ini dia. Jadi sudah terlihat peta tematik keasaman 412 nanometer model ini. Oke ya. Ini rentangnya. Jadi makin merah dia makin basah, makin ungu dia makin asam ya. Jadi ke arah asam, ini makin ke arah basah. Kan pH itu antara 0 sampai 14 ya. Nah, ini kalau 5 ke bawah kan makin asam, kalau 6 ke atas makin basah. Gitu. Oke, itu ya. Itu peta tematik kita yang pertama. Linear. Sekarang kita nyoba yang eksponen. Kan tadi kita akan membuat 2. Gitu. Nah, kita mencoba yang eksponen. Oke ya. Kita klik lagi raster, matte band. Ya, kemudian edit expression. Nah, ini. Nah, kita lihat nyontek Excel kita tadi ya. Excel kita tadi rumusnya apa ini? 5,3846.
5,3846 ya, dikali, nah eksponennya harus lihat function diklik, kita pilih eksponen, nah ini eksponen, nah eksponennya berapa ya, kita lihat Excel lagi, 17,456x. 17,456 dikali panjang gelombang 412. Nah, oke, no error ya. Berarti sudah betul. Kita klik OK di sini. Nah, ini kita peta tematik keasaman. Kurang I, Pak. Tematik. Nggak kurang I tadi. Ya, Tematik. sudah. Peta Oh, tematik. sudah. Oh, ya. S412. Model eksponen. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini muncul di sini di kiri peta tematik. Tampilkan koordinatnya, kemudian untuk warnanya kita klik, default grayscale-nya kita rubah, default grayscale-nya ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah peta tematik dengan model eksponen untuk keasaman ya, peta tematik keasaman. Kemudian legendanya ini seperti tadi, ini dijadikan hitam, ya diklik hitam, ini dijadikan putih. Nah, ini ya, kita preview. Oh, ini ya. Ini terpotong. Kita jadikan 1400. Yang di sini jadi 35. Oke, kita preview lagi. Nah, ya. Ini nanti tinggal di screenshot, begitu dimasukkan di Word. Ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi ini kita sudah membuat dua buah peta tematis, satunya linier, satunya eksponen untuk keasaman ya. Itu. Nah, itu dalam, kita kembali ke file ya. Nah, itu kita selama ini tadi berbicara aqua ya. Nah, bagaimana dengan Terra? Nah, sama. Karena dia punya panjang gelombang yang sama. Ya, dia punya panjang gelombang yang sama. Cuma perlu diperhatikan juga histogramnya untuk yang Terra ini. Tapi yang Terra ini belum kita cropping ya. Yang Terra belum kita cropping. Nah, ini dia ya. Kita cropping dulu. Ini kita cropping di sini ya, cropping. Ini kita crop. Raster, crop. Oke. Ini muncul dia. Raster. Nah, sudah tercropping ya. Kita munculkan di sini. Ini belum ini ya, belum ini. Kemudian web project. Hari pertama, oh ya, terus projection-nya, UTM automatic, oke, run. Nah, target successfully written. Oke, close. Raster. Nah, ini dia. Miring nggak apa-apa, asal ini sudah tegak lurus. Nah, ya, seperti tadi ini sudah tegak lurus.
Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung yang pasti daerahnya harus sama ya. Yang pasti daerahnya harus sama. Bisa dilakukan copy paste untuk koordinatnya, ya. Copy paste koordinatnya. Jadi ini tadi agak jelek ya karena ada putih-putihnya di bawah, tapi nggak apa-apa lah. Di cropping 2 kali juga boleh ya, di cropping 2 kali. Oke, ini saya perbesar. Nah, kita panggil. Nah, ini kita panggil koordinatnya dengan cara ini. Import alpin ya. Jadi tadi waktu melakukan menambahkan pin-pinnya pada daerah koordinat itu harus disimpan. Simpannya yang di sini, yang di sebelahnya ini ekspor. Nah, sekarang kita import ya. Import. Nah, ini dia. Pin. Nah, hari pertama sudah saya simpankan pin. Nah, di open. Nah, ini muncul dia. Kita lihat dulu dia. Nah, di sini dia. Ini ya. Ini adalah pin-pin tadi yang kita pakai untuk Aquamodis. Sekarang ini adalah Terramodis ya, Terramodis. Nah, di sini. Ya. Dan ini kebetulan bulannya sama. Pengambilan datanya ya. Bulannya sama. Tahunnya sama, bulannya sama, harinya saja yang agak berbeda. Beda 3 hari ya, antara Aquamodis dan Terramodis. Nah, kalau sudah, ini diklik, kemudian corong 412 531 667 ya. Oke. Nah, muncul dia seperti ini. Nah, seperti yang ditanyakan Anfirdan tadi ya. Ini ada NaN-nya. Nah, berarti ada satu yang gagal yang tidak bisa diindra oleh Terramodis. Jadi kalau Aquamodis tadi sukses, tapi untuk Terramodis dia gagal satu. Ya, nomor 19. Kita lihat nomor 19. Nah, ini kan pas di putihnya dia. Nah, ini kalian lihat. Pin 19 ini pas di putihnya. Ya, di awannya di situ ya, enggak bisa itu. Kenapa kok saya sebut awan? Iya, karena kalau di Aquamodis bisa. Tapi kalau di Terramodis nggak bisa. Berarti pada saat Terramodis motret, itu awannya bergerak ke sini, ke sisi pin 19. Yang mana pada saat Aquamodis motret, itu nggak ada awannya. Ya, itu. Tetapi kalau Aquamodis gagal, Terramodis gagal, itu kemungkinan bukan hanya awan, tapi kemungkinan daratan. Nah, itu ya. Kita kan tahu di Sumeneb ini, di seberangnya Sumeneb itu kan banyak pulau-pulau kecil ya, yang bagus-bagus katanya, yang nuansanya bagus, indah-indah begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi enggak apa-apa, ya sudah. Kalau memang mau membandingkan Aqua dan Terra, berarti Terranya bermain dengan 19 data, Aquanya bermain dengan 20 data ya. Yang data ke-19 ini dibuang ya, dibuang saja. Ini. Itu. Jadi datanya enggak dipakai ya. Jadi data yang ini dibuang. Jadi yang data yang ke-20 ini naik menjadi data 19. Jadi Terramodis 19 data, Aquamodis 20 data. Nah, itu kalau tugas akhirnya perbandingan antara Aquamodis dengan Terramodis dalam memetakan keasaman misalkan seperti. Tapi sampai saat ini belum pernah ada anak yang pakai dua citra satelit yang berbeda ya. Belum pernah. Ya, tapi kalau mungkin angkatan nanti sesudah ini mau, silahkan. Itu belum pernah ada yang ngambil. Jadi membandingkan 2 citra satelit, Aqua dengan Terra, atau Aqua dengan Fierce, atau Terra dengan Fierce, itu ya, itu bisa. Tapi tidak bisa Aqua dengan Landsat. Oh, tidak bisa. Beda. Sudah beda kasta ya, istilahnya begitu. Satunya resolusi 30 meter, satunya ini resolusi 1 kilo atau 1000 meter. Tidak bisa. Oke ya, sampai di situ. Ini penjelasannya untuk Aqua dan Terra.
Nah, selesailah tugas kita sehingga nanti tinggal membuat laporannya sampai di mana keasamannya untuk ini bla 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 dan sebagainya baru disimpulkan ya. Itu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya berikan hari ini untuk lingkungan perairan ya, lingkungan perairan. Nanti besok kita akan kembali untuk membahas lingkungan daratan ya, di lingkungan daratan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, sebelum berakhir, silakan tanya, yuk. Silakan. Halo? Halo? Sudah di-share link absensi dari Bu Zeta. Silakan absen, jangan sampai ya untuk keperluan ini ya sertifikatnya nanti. ya. Ada pertanyaan? Silakan. Yoga. Yoga. Halo. Turu deh. Irham Yafi. Halo. Masih bingung Pak En. Masih bingung apa ditinggal turu ya? Ah, iya itu. Ayo open kamera. Kok nggak ada yang open kamera sih? Halo, Open ini sudah kamera. berakhir. Silakan kameranya dinyalakan, kita berfoto bersama. Sambil kalau mau tanya nanti setelah berfoto, silakan tanya, enggak apa-apa. Ya, Bu Jenab disiapkan kameranya, diambil gambarnya. Ya, Mas Arfil dan tadi kepencet. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Loh, kok ada anak kecil? Yang moto Bu Novi aja ahlinya. Enggak, jangan. Di print screen aja, Bu. Mungkin mahasiswa ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Siapa yang ini Uh, aku ada ininya loh. Bu Jenab enggak bisa Bu Jenab untuk ini ambil karena ini kan juga mungkin siapa tahu nanti kita buat laporan. Oh, saya aja Pak yang print screen nggak Iya. apa-apa. Iya. Ya. Ini halaman yang pertama dulu. Iya. Nah, ini kan Tunggu. lebih enak semua. Sebentar. Terus yang page 2. Wih, ada yang di lapangan basket itu juga bisa belajar ya. Ikut pelatihan sambil basketan. Malam-malam basketan ya. Apa? Mbak Zeta? Lihat aja, Bu. Lihat aja digeser-geser ada ya. Oh, ya. Oke, udah saya kirimkan ke Bu Zainab. Nanti mungkin Bu Zainab bisa share ke Pak Endrata dan Bu Novi. Oke. Gitu. Sudah? Mungkin recordnya bisa dimatikan. Ya, recordnya dimatikan aja. Dimatikan.